Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, banyak sekali anugerah sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sri Amira Naura, perwakilan dari Kadar tingkat 6. Hari ini aku akan membawakan kultum singkat tentang dua sayap manusia. Di dunia ini tidak hanya orang yang kuat, tidak hanya orang yang sehat, tidak hanya orang yang kaya yang diwajibkan untuk menuntut ilmu. Orang fakir, orang miskin, bahkan kita-kita ini diwajibkan atas Allah dalam Al-Quran untuk senantiasa menuntut ilmu dalam kehidupannya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis taklim, tidak hanya untuk mendengarkan ilmu saja, karena orang yang mendengarkan ilmu dengan orang yang belajar ilmu itu jelas pahalanya jauh berbeda. Orang yang belajar ilmu, pahalanya akan mengalir selama 7.000 tahun. Apalagi kalau itu diajarkan ke orang lain, diajarkan lagi, dan seterusnya, maka insya Allah ilmu itu akan menjadi amal jariah untuk kita dan akan mengalir selama 7.000 tahun mendatang. Masya Allah, inilah hebatnya ilmu. Maka dari itu, di bulan yang suci ini, marilah kita sama-sama untuk mempelajari bagaimana cara kita agar bisa terus bersyukur atas nikmat Allah, agar kita bisa belajar untuk terus bersabar dengan segala tantangan dan rintangan yang Allah berikan kepada kita. Di bulan Ramadan ini, bulan yang asal katanya dari kata Ramadan yang artinya panas yang terik. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika bulan Ramadan ini datang dan kita menyambutnya dengan kebahagiaan, menyambutnya dengan semangat, maka Allah akan membakar habis, Allah akan menghapus semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Namun, menghadapi bulan Ramadan ini tidaklah mudah. Ujian demi ujian harus kita lewati. Tetapi ketika kita melewatinya dengan sungguh-sungguh, maka mustahil kebahagiaan dan kesuksesan yang kita minta menjadi milik orang lain. Teman-teman ingin dekat dengan Allah, maka bersabarlah. Dalam Al-Quran, orang yang sabar itu identik dengan yang namanya masalah. Namun, Allah menitipkan masalah dalam hidup kita, bukan karena Allah ingin membuat hidup kita bermasalah. Tapi Allah ingin kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita agar kita bisa menjadi lebih baik di kemudian hari. Dan percayalah bahwa Allah tidak mungkin menitipkan sesuatu kepada kita di luar batas kemampuan hambanya. Perhatikan Quran surat kedua ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menitipkan suatu masalah, Allah tidak mungkin menitipkan suatu hal kepada hambanya jika Allah tidak menyertai solusi di dalamnya. Maka ketika kita menemukan masalah, ketika kita menjumpai suatu jalan-jalan yang buntu, maka kembalilah kepada Allah. Dengan apa? Pindah ayat, Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan yang pertama, bis-sabri, dengan sabar. Sabar dulu, jangan dikeluhkan. Syukuri apa yang kita punya, syukuri apa yang Allah berikan, lalu lakukan yang kedua, wassalah, dengan salat, lalu mintakan solusinya melalui salat. Sesungguhnya masalah itu datang agar membuat doa kita itu lebih khusyuk,
Sesungguhnya masalah itu datang untuk meningkatkan kualitas hidup kita, untuk membuat lisan kita terus berzikir kepada Allah, dan agar Allah bisa menenangkan hati kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya salah satu kunci ketenangan hati manusia ialah berzikir kepada Allah. Jika sesuatu datang dalam hidup kita, jika masalah datang kepada kita, jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, jika kita bisa menyelesaikannya dengan baik, maka percayalah di dalam masalah-masalah itu akan ada anugerah Allah yang sangat luar biasa. Allah itu mempunyai banyak sekali karunia, mempunyai banyak sekali anugerah yang ingin diberikan kepada kita. Namun Allah memberikannya lewat ujian. Mengapa Allah memberikannya lewat ujian? Karena Allah ingin melihat, Allah ingin mengetes apakah seorang hamba ini layak untuk diberikan hadiah atau tidak. Apakah seorang hamba ini layak untuk diberikan hadiah lalu ia akan kembali kepada Allah atau tidak. Jika kita menemui masalah dalam hidup, maka kita akan mencari ahli-ahli dalam bidangnya. Sama halnya dengan hidup. Kita akan mencari pakar-pakar, kita akan mencari ahli-ahli yang dapat menyelesaikan solusi kita, yang dapat memecahkan masalah-masalah kita. Maka datanglah kepada yang tidak punya batas dalam pemberiannya. Jangankan mobil, jangankan motor, bahkan Allah dapat mendatangkan yang baru, dan Allah dapat mendatangkan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Ketika kita sudah meyakini dalam hati kita bahwa Allah adalah pemberi rezeki, Allah adalah Maha Pengampun, kita sudah tahu bahwa Allah tahu yang terbaik untuk kita, maka kenapa kita tidak kembali kepada Allah? Maka kenapa kita masih lalai dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah? Maka tingkatkan rasa syukur kita agar Allah juga meningkatkan anugerah Allah kepada kita. Kita tidak pernah tahu, bisa jadi Allah telah mengabulkan doa-doa kita jauh sebelum kita tahu. Allah telah mengabulkan doa-doa kita dengan cara yang tidak terduga-duga. Maka dari itu, perbanyaklah kita bersyukur di bulan yang dilipat gandakan pahalanya, di bulan yang dilipat gandakan anugerah-anugerah Allah. Kata Nabi pernah berkata bahwa seorang yang beriman itu orang yang beruntung. Kenapa seorang beriman itu yang beruntung? Kenapa seorang yang beriman itu urusan-urusan dia selalu baik? Karena ketika ia diberikan ujian oleh Allah, ia bersabar. Dan dalam sabarnya orang beriman itu Allah berkata, "Wa basyiris sabirin." Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kabar gembira tidak hanya di dunia, namun juga kabar gembira di akhirat. Dan orang beriman akan mendapatkan dua kabar gembira itu. Lalu ketika ia diberi nikmat, diberi karunia oleh Allah, maka ia akan bersyukur kepada Allah. Dan dalam syukurnya orang beriman, Allah berkata, "La in syakartum la azidannakum." Ya Allah, aku bersyukur kepadamu atas nikmat yang Engkau berikan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Allah akan menjawab dengan, "Kamu mau apa lagi? Kamu minta apa lagi?" Ketika kita berterima kasih dengan manusia, manusia akan menjawab sama-sama. Namun Allah tidak. Allah akan menjawab dengan, "Kamu minta apa lagi? Kamu mau apa lagi?" Allah akan terus menambahkan rezekinya kepada kita. Dan ketika syukur ini sudah bisa kita terapkan, sabar ini sudah bisa kita terapkan, maka kita sudah mempunyai dua sayap dalam kehidupan untuk menuju keridhaan Allah yang sempurna. Seorang hamba itu mempunyai dua sayap dalam kehidupan, yaitu sabar dan syukur. Sabar dan syukur ini tidak akan bisa terpisah, karena kalau ini terpisah, ia tidak akan sempurna untuk menuju keridhaan Allah. Ketika seseorang diberikan ujian, ia bersabar. Namun ketika diberikan nikmat, ia kufur, maka tidak akan seimbang jalannya menuju keridhaan Allah. Ketika ia diberikan nikmat telah bersyukur, namun ketika ia diberikan ujian, ia banyak mengeluh tentang ujian Allah, maka tidaklah sempurna jalannya menuju keridhaan Allah. Maka dari itu, ini adalah tugas kita untuk membalanskan, untuk menyeimbangkan dua sayap kita,
yaitu sabar dan syukur, agar insya Allah kita bisa menuju keridhaan Allah yang sempurna. Amin. Dan ketika kita sudah terbiasa untuk menerapkannya dalam hidup, maka seorang hamba ini akan berubah statusnya di hadapan Allah menjadi hamba yang istimewa. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa bersabar? Bagaimana cara kita untuk bisa bersyukur? Allah berkata, "Fazkuruni adzkurkum." Jika engkau mengingatku, maka aku akan mengingatmu. Allah yang berkata, jika engkau mengingatku, maka aku akan mengingatmu. Maka laksanakanlah sholat, maka tunaikanlah zakat, maka bacalah Al-Quran. Terutama di bulan yang dilipat gandakan pahalanya, bacalah Al-Quran, dapat 1000 pahala. Laksanakanlah sholat, hayya alal sholah, hayya alal falah, datanglah ke masjid. Janganlah menunda-nunda, janganlah kita lalai, karena ampunan Allah itu mahal. Walaupun banyak caranya, tapi itu mahal. Seorang hamba berdosa, lalu di malam hari malaikat ingin mencatatnya, Allah berkata, "Wahai malaikat, janganlah mencatatnya terlebih dahulu. Siapa tahu esok ia akan bertobat kepadaku." Di keesokan harinya malaikat ingin mencatat, Allah berkata lagi, "Ya malaikat, janganlah mencatatnya terlebih dahulu. Siapa tahu nanti malam ia akan bertobat kepadaku. Siapa tahu nanti malam ia akan kembali kepadaku, wahai malaikat." Masya Allah, sungguh ampunan Allah itu mahal. Maka mulailah dari sekarang untuk kita senantiasa menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, dengan senantiasa bersyukur, dengan senantiasa bersabar, agar insya Allah Allah akan melimpahkan kepada kita kebahagiaan dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Undur mangkola wala tandur mangkola, wasta'inu bis sabri was salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.